Kalau kalau sate apa kalau sagu papeda dengan sate bagaimana gitu aduh. Ya, kalau lapar ya apapun ya oke lah apalagi Ya, sate. untuk Bro Biro ini pakarnya duren. Di Jakarta itu ada lontong sagu dengan sate. Oh ya, lah itu. Iya, Nah kalau ada sudah berita gitu kemarin saya jawab gitu. di Kuningan itu Oh, Iya, iya. kuningan. punyanya ANJ restorannya. Oh, Iya. sagu ya. Lah ada yang nanya itu apa memfoto daun di Cilacap ini sagu atau bukan? Waduh kalau daunnya saja segitu sulit. Itu daun palem atau daun apa namanya rumbai atau sagu. Rumbai itu Assalamualaikum sagu ya Bapak Pak Ibu. Buntero ya. Rumbia itu sagu sama bahasa Oh lainnya. gitu. Ya. Hmm. Oh, Assalamualaikum Bapak Belum. Ibu. salam wabarakatuh. Masalah. Ya, Kalau izin memperkenalkan diri, saya Endang Pujitasari dari Jakarta sebagai pengganti Among Tamu Pak Waris karena ada kepentingan mendesak. Pak Wari itu Pak Wari itu dokter dokter hewan. Jadi kalau ada pasien pagi-pagi itu nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, izin memulai Prof. Ya mangga mangga mangga. Ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini Selasa 11 Maret 2025, hari ke-11 di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kita semua berkumpul untuk kegiatan Mapara Matahari Pagi Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa kita masih diberi kesehatan, nikmat Islam dan nikmat iman hingga kita berkumpul di pagi ini dalam meeting. Tak lupa pula saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Profesor Imam Robandi sebagai founder Aero Society, kepada yang terhormat Profesor Sungging Pintuantoro, Guru Besar Institut Teknologi 10 November, sebagai narasumber kajian Maparah hari ini, hari ke-11. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Hasim Bintoro, Pak Profesor Muhammad Hasim Bintoro, selamat datang di Maparah hari ke-11. Kepada yang Terima terhormat kasih. ST Steering Committee, Ibu Dr. Izuki Nikta bersama kawan-kawannya, dan yang terhormat PIC dan panitia pelaksana Mapara di hari 10, 11, dan 12 Maret 2025, Bapak Lutfullah. Serta Bapak Ibu semua peserta kajian Mapara hari ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Adapun susunan acara hari ini, yang pertama tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Salsabila Agustina. Beliau mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Mohon maaf dikarenakan kendala sedang mati lampu di kediaman beliau, mungkin nanti off cam ya Bapak Ibu. Kemudian ada penyelaras ya dari founder Aero Society oleh Profesor Imam Robandi, pengantar kajian oleh moderator, dan kajian inti Mapara oleh Profesor Sungging Pintuantoro, Guru Besar Institut Teknologi 10 November dengan topik membangkitkan kesadaran spiritual bangsa Indonesia dengan puasa Ramadan menuju Indonesia Emas. Dan yang terakhir closing statement dan penutup. Marilah kita sama-sama membaca basmalah untuk memulai kajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Acara Bismillahirrahmanirrahim. selanjutnya oleh Ananda Salsabila Agustin. Sudah ada di Zoom kah Ananda? Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan dari Universitas Gadjah Mada. Kepada Ananda Salsabila dipersilakan.
Salsa belum masuk, Bunda. Ananda Salsa masih muter-muter sinyal karena di Jogja mati lampu. Saya minta backup Ibu Rurin bisa. Atau ke penyelaras dulu. Bu Rurin juga belum masuk. Langsung Prof Imam dulu aja, Bun. Mati lampu, Bu, mati listrik di Nih, kediamannya. Iya. Prof Imam dulu enggak apa-apa, Bun. Oke. Dikarenakan ada kendala teknis yang tidak bisa kita prediksi, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu penyelaras oleh founder Ail Society, Profesor Imam Robandi. Kepada Profesor Imam dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Paginan Indah, ini semoga kita sehat semua ya. Ini sudah hari ke berapa? 11 ya, hari 11. Mapara kemarin sangat kaya yang membagas sagu luar biasa. Saya tadi tadi malam mau cari papeda di Surabaya, ternyata belum menemukan. Nanti di Google belum ketemu. Ini dalam rangka Nggak ada ini. menyukseskan Mapara. Jadi kata orang Jawa itu ngelmu tinemune kanthi laku. Jadi hanya ilmu saja tanpa laku itu ya sama dengan makan siang gratis tapi gurunya gajinya 400.000 gitu kan. Ya. Prof. Tobroni, Prof. Sukir, tadi Prof. Bintoro, semua sehat ya. Saya senang karena pagi hari begini itu ketemu sehat sudah paling bahagia, paling menyenangkan. Mungkin ya untuk bangun pagi begini kan tidak mudah. Ya, panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ini panggilan-panggilan yang terhormat dan tidak semua manusia dapat apa ngeh terhadap panggilan-panggilan itu. Hari ini spesial karena yang akan bicara adalah Profesor Sungging. Prof. Sungging adalah salah satu dari guru besar Indonesia yang sangat setuju jika perguruan tinggi itu mengelola tambang. Kan? Ya, karena kalau perguruan tingginya nggak mengelola tambang, Prof. Sungging nggak punya pekerjaan. Ya. Jadi kan itu, kalau misalnya saya guru besar pendidikan, guru besar psikologi, guru besar ekonomi, ya enggak masalah nggak menerima. Tapi kalau Prof. Sungging karena mata pencarian kan urusan tambang, kalau itu nggak memperoleh kan sama dengan siapa yang akan memperjuangkan hak hidup saya kalau saya sendiri juga tidak baik. Ya namanya ikhtiar, nggak perlu ikhtiar itu. Ya pagi ini insya Allah Prof. Sungging akan mencacah kita dengan, saya tidak tahu materi apa yang akan dikeluarkan hari ini, tapi saya percaya Prof. Sungging adalah guru besar yang selalu kritis. Jadi, selalu kritis pada saat rapat. Belum ada paparan aja Prof. Sungging biasanya sudah bertanya itu. Iya. Ya semua terima kasih hari ini Mbak Isuki dan tim, saya nggak tahu siapa saja itu timnya hari ini. Jadi Prof. Sungging semua ini setiap hari ya, setiap hari begini pagi ya. Dan panitianya dari Sabang sampai Merauke. Saya hanya WA saja ke dokter karena ketuanya kan dokter ini, dokter spesialis apa itu patologi atau apa ya itu. Nah, saya hanya WA saja gini aja, tolong Izuki besok diamankan gitu, sudah aman. Besoknya lagi aman. Jadi ini flyer selama 30 hari sudah selesai semua. Tolong Zoom dilunasi, lunas semua gitu kan. Malah ini kaos Mapara ini sudah dicetak ini, kaos Mapara. Jadi, kalau Lebaran kita dapat menggunakan kaos Mapara. Matahari pagi Ramadan. Ya, saya ini sudah yang keempat atau kelima saya lupa. Dan selalu penelitiannya berganti-ganti setiap tahun dan mereka sangat bangga. Ya, kali ini dipegang oleh seorang dokter, jadi ya walaupun pasiennya banyak tapi ya lumayan lancar ya. Dokter kan kadang-kadang kalau nggak punya pasien kan juga berdoa. Ini kok nggak ada acara, semoga banyak pasien. Bahasa kata-kata banyak pasien kan juga konotatifnya bisa kanan bisa kiri kan. Artinya mengharap orang sehat
Indonesia itu berkurang kan gitu kan. Salah, Prof. Ya, saya rasa Paling itu nggak bener. Prof. Sugeng dan yang lain Prof. Apa Iya. Toro dan semua yang hari ini hadir. Semoga mari kita simak bersama paparan dari biasanya nanti sebentar lagi 100 full karena eh, Iya, iya. ini jatahnya 100 Prof. Oh, Oke, iya. ya karena dalam rangka Hmm. kata Pak Presiden dalam rangka efisiensi. Nih Prof. Bahrudin Thalib dari saya ingat Prof. Bahrudin dokter gigi nih seingat saya itu. Iya, Tahu iya. kapan waktunya tampil nanti. Itu aja. Terima kasih banyak. Mari kita simak pencerahan our brother Profesor Sungging Pintuwantono dari ITS, Guru Besar Metalurgi dan apa ya nama Guru Besar Metalurgi dan Ah, material dan departemen metalurgi. Material dan metalurgi. material ya Guru Besar Material dan Metalurgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Profesor Imam Robandi atas motivasinya. Semoga kita bisa menerapkan apa yang sudah dikaji selama Mapara 30 hari di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah Ibu Rurin ada di Zoom. Siap Ibu untuk tilawahnya? Nggih, Bu, sebentar nggih. Terima kasih banyak Ibu. Silakan. Silakan kalau kesulitan yang tengah-tengah, yang depan aja. Fatihah nggak apa-apa, yang penting lancar. Nggih. Mohon izin karena saya ini backup nggih, Prof. Ya boleh. Saya doanya sudah beres. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Rurin. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita sudah mengawali kegiatan dengan membaca dan mendengarkan ayat suci Al-Quran. Semoga kegiatan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita memasuki acara inti, yaitu kajian Mapara oleh Profesor Sungging Pintuwantoro, Guru Besar Institut Teknologi 10 November. Berikut CV beliau.
dengan nama lengkap Profesor Insinyur Sungging Pintu Wantoro STMC PhDH, ya, dari Instansi Departemen Teknik Material dan Meteorologi FTI di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Beliau memiliki jabatan sebagai Kepala Laboratorium Pengolahan Mineral dan Material. Adapun riwayat pendidikan beliau, S1 Teknik Kimia di ITS Surabaya, S2 Teknik Kimia di ITS Surabaya, S3 di Metallurgy Processing Tohoku University Sendai, Jepang. Kemudian melanjutkan postdoktoral di Curtin University of Technology di Perth, Australia, dan University of Western Australia, Perth, Australia. Demikian riwayat hidup dari Profesor Sungging Pintu Wantoro. Marilah kita sama-sama menyimak kajian Mapara hari ini dari beliau dengan topik membangkitkan kesadaran spiritual bangsa Indonesia dengan puasa Ramadan menuju Indonesia Emas. Dan dengan puasa Ramadan diharapkan dapat menjadi sarana yang sangat kuat untuk membangkitkan kesadaran spiritual bangsa Indonesia, terutama jika dilihat dari sisi keagamaan, sosial, dan budaya. Mempersingkat waktu, dipersilakan untuk Profesor Sungging Pintu Wantoro memberikan kajian inti di Mapara hari ini. Kepada Profesor Sungging, dipersilakan. Masih mute, Prof. Ya, oke. Baik, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Oke, terima kasih Pak Biro dan Bapak Ibu yang pagi ini berkenan hadir. Ya, jadi karena ini ya diminta Prof. Imam Robandi ini untuk ya sharing. Saya bukan penceramah, jadi saya sharing-sharing sedikit apa yang mungkin sedang saya pelajari ya. Kebetulan lagi lagi seneng aja ini gitu ya, mengenal dunia spiritual ya. Tapi ya baru istilahnya kan, dunia spiritual sendiri kan tentu yang luas dan mendalam ya, dan dalam. Jadi mungkin masih banyak hal yang tentu harus saya pelajari ya. Ya, jadi kenapa saya kok tertarik ya ini mengambil tema seperti ini. Jadi ya membangkitkan kesadaran spiritual ya bangsa ini dengan puasa Ramadan tentunya, karena ya puasa inilah katanya amal yang langsung ya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, tentunya juga dengan agenda bangsa kita sendiri yang ingin menuju Indonesia Emas kan gitu ya, di 2045. Ya, ini juga sesuai penyelenggaranya ini Mirai ya. Kalau bahasa Jepang Mirai itu kan masa depan gitu ya. Masa depan. Terus itu ada lagu terkenal juga itu Mirai ya. Jadi ya nanti kalau ada waktu saya puterin lagunya. Jadi bagi secara kalau dispiritualkan begitu kan gitu ya, Mirai ini ya bisa akhirat gitu ya. Akhirat masa depan ya. Jadi tentu ini menjadi hal yang penting ya gitu ya, untuk ya kita mempersiapkan diri menuju akhirat ya, termasuk masa depan ya. Maksudnya bangsa kita juga adalah tadi ya mempunyai cita-cita meraih Indonesia Emas tahun 2045 ya. Jadi kebetulan tadi passion saya seperti yang disampaikan Prof. Piro tadi ya adalah
terkait dengan mengelola sumber daya alam kan gitu ya. Jadi ya bangsa kita ini mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah, tentu sudah banyak orang tahu lah kan gitu ya. Hampir seluruh rakyat Indonesia ini tahu kalau negaranya itu ya mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Ya, alhamdulillah Allah telah memberikan bangsa ini dengan modal yang cukup besar. Ya, ya mulai mineral logam, ya, mineral batu bara, ya tentu yang lain juga tanahnya juga subur, hutannya luas, lautnya luas, ya, ya dan tentu juga apa istilahnya budayanya juga macam-macam, pulaunya juga banyak, jadi ya mempunyai potensi yang cukup besar tadi untuk menjadi negara yang kuat, ya, untuk menjadi negara yang hebat tentunya di dunia ini kan gitu ya. Ya kan kalau tidak salah 2045 itu diprediksi oleh McKinsey itu menjadi negara besar nomor 4 di dunia kan gitu ya. Tapi ya kan kita lihat hari-hari ini gitu ya. Eh, hari-hari ini faktanya seperti apa negara kita ini kan gitu ya. Ya ini kan bukan karena netizen lagi rame ya membahas berbagai informasi yang ada ya, berbagai berita yang ada kan gitu ya. Jadi ya kebetulan kok ya itu tadi apa kekayaan alam yang begitu luas itu kok belum kelihatan hasilnya, belum bisa dirasakan oleh banyak rakyat Indonesia kan gitu ya. Jadi tentu ini ada sesuatu ini yang eh, membuat kondisi bangsa ini jadi seperti ini kan gitu ya. Jadi kemiskinan, kebodohan, ya, kerusakan lingkungan, ya, masalah ya gizi buruk, ya stunting dan lagi masalah bangsa ini kan gitu ya. Yang tentunya ini ya penyakitnya rakyat kecil ya, lapis bawah bangsa ini kan gitu. Jadi ya ini yang terus ya kalau direnungkan begitu kan ini ada apa kan gitu tadi dengan sumber daya alam yang segitu banyaknya kok ya ternyata faktanya di lapangan ya banyak saudara-saudara kita yang ya hidup di bawah garis kemiskinan, ya kebodohan di mana-mana kan itu apa istilahnya persentase terbesar hanya lulusan SD gitu ya. Terus ya cemaran lingkungan di mana-mana juga gitu ya. Dan ya terakhir ini juga lagi viral juga ini di grup-grup WA ya kan. Jadi kita ini katanya bangsa beragama ini, tapi kok ya korupsinya menjadi budaya katanya para netizen itu. Ya, apa betul kita ini punya budaya korupsi dan gitu. Nah itu yang tentu juga mengundang pertanyaan ya, gelitik untuk dikaji ya tentunya juga ya bagaimana kira-kira apa solusinya gitu ya. Jadi ya supaya bangsa ini nggak begini-begini terus gitu ya. Tentu kita tidak ingin menyalahkan siapa siapa apa kenapa ya terus apalagi cuman nyinyir saja kan gitu ya. Tentu lebih fokus kita bagaimana solusinya dan itu ya tentu kita tadi ya yang mengaku beriman mengaku umat beragama kan ya tentu kembali lagi kan kita masih percaya Gusti Allah kan gitu ya intinya bahwa ya itulah yang harus kita renungkan kita komunikasikan dengan Tuhan ya bagaimana apa sebaiknya bagaimana solusinya dari kondisi yang eh, ya katanya ini kan gitu ya. Ini para netizen tuh ya menyampaikan ya. Jadi kan jadi ya
saya menyampaikan aspirasinya gitu ya. Jadi supaya tidak gelap ini apa sebabnya kan gitu ya. Apa istilahnya akar masalahnya sebenarnya di mana kan gitu ya. Kita ya sekolah banyak, pondok banyak kan gitu ya. Tapi kok ya tadi itu ya eh, hal-hal yang tidak baik yang menyebabkan bangsa ini menjadi carut marut tadi itu eh, kok ya belum ada perubahan ke arah yang lebih baik kok malah ya menjadi-jadi kan gitu ya. Jadi kalau saya renungkan juga akhirnya ya ujung-ujungnya apa pendidikan kan gitu ya. Ya kebetulan kami kan dari dunia pendidikan ya, jadi ya lagi gitu, iya kan gitu ya. Selama ini ternyata pendidikan kita itu hanya untuk menyiapkan apa lulusan-lulusan kita itu supaya dapat kerja, siap kerja kan gitu kan. Wah, kalau lulusan kita itu terserap apa oleh dunia kerja ya bisa masuk industri, masuk pabrik, masuk berbagai instansi ya di pemerintahan maupun swasta, masuk perbankan, kita ini bangga kan gitu ya. Tapi ya jadi kok ya jadinya seperti tadi itu. Beda jadi tidak apa istilahnya pendidikan yang menghasilkan manusia. Maksudnya bukan berarti yang sekolah itu mahasiswa atau murid-murid kita itu bukan manusia, tapi ya bagaimana pendidikan itu menjadikan ya manusia gitu, benar-benar menjadi manusia. Nah, tentu dengan segala kriterianya ya itu nanti ya kan kita bahas sedikit ya siapa sebenarnya manusia itu kan gitu ya. Mungkin itu loh ya yang ya enggak tahu ya saya sendiri selama mengikuti mulai kecil dulu belajar MN itu kok hampir belum pernah gitu disampaikan siapa kita ini sebenarnya ya, manusia ini gitu ya. Nah, tentunya ini kan akan sangat terkait ya dengan apa tadi budi pekerti daripada lulusan apa dunia pendidikan kita ini kan gitu ya. Karena ya faktanya seperti itu gitu ya menjadi eh, berita sekarang ini ya hampir selalu menjadi viral gitu kan ya nanti dari instansi satu sekian ratus triliun ya nggak lama instansi yang lain juga sama tidak kalah besarnya gitu. Nah ini ada something tadi kan gitu ya. Dan tahu ini pengamatan saya ini benar atau salah ya. Saya mungkin nanti mau dikasih masukan juga ya. Namanya saya juga belajar nih, mengamati itu, belajar dari pengamat gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau waktu itu saya mikir dan kebetulan pernah apa ya baca kan gitu ya di salah satu apa media itu ya di internet juga lah kan gitu. Apa bagaimana dulu apa para leluhur kita dulu merencanakan pendidikan di Indonesia ini kan gitu ya. Ya kalau nggak salah pernah juga itu apa almarhum Cak Nur ya, Cak Nur Polis Majid gitu. Lama sudah kan gitu. Ya pendidikan kita ini ada yang kurang, ada yang hilang gitu. Jadi kalau menurut terutama kalau mengacu pada apa Bapak pendidikan kita ya tentunya di sana ada Tri Rahayu kan gitu ya. Nah itu kan ada ya Amomayu Hayuning Sariro ya tentang diri kita sendiri memelihara diri kita masing-masing. Amomayu Hayuning Bongso habis memelihara diri kita tentunya kan menjaga bangsa ini kan gitu ya. Maka kan ya Pak ada tema yang sangat terkait dengan bangsa kita ya. Tentunya juga ya nanti kalau kita ini sudah beres dengan membangun bangsa kita tentu ya membangun dunia ini kan gitu. Intinya jadi Amomayu Hayuning Bawono kan gitu ya. Bahwa ya sekarang ada global warming, apa, zero emission, ya, berbagai masalah lingkungan apa di dunia ini yang tentu menyebabkan bangsa-bangsa di dunia ini mengurangi sebanyak-banyaknya pemakaian fosil dan yang lainnya ya. Jadi
Ya, terutama yang hilang itu kalau menurut Cak Nur tadi itu yang pertama ini kan gitu. Ya, kalau yang pertama ini nggak beres, ya sarironya jaga dirinya itu nggak beres, ya udah, yang lain-lain ya nggak beres semua tadi ya, seperti hari ini kita lihat gitu. Ya meskipun nggak semuanya ya, tapi ya faktanya kan ya seperti itu gitu sih. Ya, jadi tentu mungkin kita perlu berpikir lagi tentang dunia pendidikan kita ini ternyata kan gitu, kita nggak bisa ngikuti STEM-nya Barat ya, hanya sains teknologi dan ya matematik nggak cukup gitu ya. Jadi Pak itu tadi tentang sarirona kita ini, diri kita sendiri malah nggak pernah diajarkan bagaimana siapa diri kita ini, akhirnya ya itu tadi ya. Jadi ini ya seperti yang disampaikan salah satu filosof ya, eh, ya Bernard Descartes ini ya, jadi we are not human being ya, having a spiritual experience ya, but we are spiritual being having a human experience. Jadi nah ini kan nggak banyak disampaikan, nggak banyak dikaji sebenarnya hakikatnya kita ini siapa kan gitu ya. Ya kalau ini Pak Sugeng itu ya, ya secara fisiknya ya ini, tapi eh, diri saya yang sebenarnya, hakikat diri saya sebenarnya apakah Bapak Ibu ya tahu kan gitu ya. Itu tadi bahwa sekarang saya Bapak Ibu semua hidup di dunia ini dengan menggunakan fisik kita masing-masing ini, ya iya gitu ya. Ya ini yang dibilang ya, ya spiritual being ya, not tadi ya apa eh, not human being. Jadi kita ini makhluk spiritual kan gitu. Nah, itu mungkin yang akan kita bahas lebih lanjut lagi ya. Nah, terus juga kan gitu juga ya, sekarang ini di WA group, di netizen itu kita ini, wah apa ya, bahasanya netizen itu kan anak saya juga kadang kurang tahu juga. Oh ya, ini bangsa 62 ini IQ-nya 72 kan gitu. Makanya sulit diajak maju dan ya, nah, pokoknya yang jelek-jelek gitu kan. Ya, gitu. Ya, mengatakan ya memang bahwa secara ya ini kan banyak disampaikan juga bahwa tentu manusia ini kan sebenarnya dibekali oleh Tuhan ya dengan berbagai tools untuk peralatan untuk supaya bisa hidup di dunia ini dengan damai, dengan aman, dengan sejahtera kan gitu ya. Ya, tentunya pertama adalah IQ ya, kecerdasan intelektual kan gitu ya. Nah, penting gitu ya. Jadi kan kita manusia ini kan mempunyai rasio. Nah, kalau rasio saja tidak cukup ya, nanti ngamuan, stresan dan sebagainya. Kita harus punya caranya mengendalikan emosinya kan gitu ya. Ya, emotional question ya kan. Ya, tapi itu pun juga ternyata nggak cukup kan gitu ya. Tadi itu ya mungkin ya ibadahnya rajin, terus ya sarjana kan gitu ya. Pemimpin kita semua hampir sarjana ya, yang bekerja di BUMN, yang di kabinet ya. Tentu apa secara itu ya intelektual ya bagus lah gitu ya. Tapi ya berita hari ini kan seperti itu gitu ya. Jadi ada yang kurang di situ. Yang harusnya disadari ya, tentunya nanti diajarkan di dunia pendidikan kita kan gitu. Yaitu yang namanya spiritual, ya kecerdasan spiritual kan gitu ya. Karena ini menyangkut siapa saya, siapa manusia itu. Dan kenapa saya hadir di dunia ini? Apa misi saya di dunia ini kan gitu. Ya mungkin ya sudah sering juga sih ya disampaikan. Tapi ya kalau ini terpisah satu-satu, nggak komplit, ya nggak baik juga gitu. Ya, jadi seperti ini. Jadi ya
Kalau IQ-nya saja yang bagus, jadinya ya tadi keras. Ya, artinya juga ya nggak lembut, jadi nggak punya empati juga kan gitu ya. Terus tadi kan ya oke ya, inteleknya bagus, emosionalnya juga bagus, tapi jadi egois juga gitu ya, nggak mikir orang lain tadi. Akhirnya ya korupsi juga gitu ya. Yang penting ya apa dirinya enak kan gitu, kaya kan gitu, kelompoknya enak kaya kan gitu ya. Terus bisa ya jadi apatis, agnotis kan gitu ya. Ya bisa juga jadi diktator karena nggak punya empati, nggak punya belas kasihan mungkin juga terhadap eh, ya orang lain ya gitu. Tapi ke SQ saja juga nggak cukup, spiritualitas nggak cukup gitu, karena ya namanya tadi ya, setelah kita tahu misi kita di dunia ini apa kan ya kita harus berinteraksi ya dengan apa, manusia yang lain ya di lingkungan kita ya kan gitu ya, harus ikut apa bersama-sama membangun kehidupan dunia ini supaya lebih baik kan gitu kan. Terus tidak kita menyendiri di gunung atau di tempat yang sepi kan ya. Kan bukan itu yang dimaksudkan Tuhan ya. Nah, dalam Islam kan ada yang namanya insan kamil kan gitu ya. Jadi ya iunya harus oke ya kan gitu ya, supaya bisa berpikir dengan baik, dengan uh, rasio yang baik, terus juga emosinya juga terjaga kan gitu ya, supaya tadi mempunyai empati juga, sekolah juga SQ-nya juga baik. Jadi ya spiritual ini tentu tidak identik dengan agama ya, meskipun dalam level tertentu nanti ya cukup dekat gitu ya, ya agama apapun sebenarnya kan gitu ya, dengan ya kalau sudah kita level menyangkut dengan Tuhan ya, sebenarnya sudah cukup dekat ya. Jadi kalau di Islam sendiri kan ya memang ada eh, ya bukan level ya, sebenarnya apa maksudnya ya tadi itu idealnya gitu ya, kita ini kan menuju insan kamil kan gitu ya, yang tentunya ya kita punya empati, juga punya kecerdasan yang cukup untuk tadi ya bermanfaat untuk membangun dunia ini ya, ya maksudnya mewujudkan rahmatan lil alamin kan ya, ya insan kamil ini kan gitu. Jadi memang apa butuh ketiga-tiganya itu, dan tentunya ya ya itu bisa dilatih ya, bisa diraih kan gitu ya. Jadi negara barat sendiri awalnya juga IQ didewa-dewakan kan gitu ya. Pak IQ tinggi kan gitu ya. Tapi ya setelah masuk dunia kerja, ternyata ya nggak bagus juga, karena dia semau gue usaha sendiri ya. Berarti perlu EQ, emosi gitu ya, kecerdasan emosi. Tapi ya ternyata kurang juga, nggak bagus juga. Kita ketika di apa sinergikan dengan SQ yang baik, ya, mereka setuju dengan itu, sehingga mereka mendapatkan manusia yang unggul ya. Nah tentu ya di dunia barat dengan apa cara mereka sendiri ya, tentunya kalau kita nanti bangsa ini kan ya kita sudah punya apa wadahnya sebenarnya, punya metodenya sebenarnya, tinggal mau menjalani apa enggak tadi ya, yang seperti dibilang Prof. Iro tadi ya, ya ilmu itu kelakuan ikan dilaku itu yang enggak dijalankan gitu. Iya. Nah terus ya bagaimana kaitannya dengan puasa Ramadan sendiri kan gitu ya. Ya tentu apa seperti yang ya kalau di surat Al-Baqarah ini kan sudah sering ya disampaikan oleh para ustadz, para kiai ya, para penceramah ya, hari-hari ini apalagi kan gitu ya. Ya, jadi eh, di situ yang diinginkan kan kita ini menjadi manusia yang bertakwa, bersyukur kan gitu. Ya, bersyukur dalam hal ini bukan cuma alhamdulillah, alhamdulillah gitu aja. Ternyata bersyukur itu adalah manusia yang bisa memberi nilai tambah gitu katanya. Ya, ya kalau
Sekarang enggak kan passion saya tadi di pengelolaan mineral kan ada nanti hilirisasi kan gitu ya, DKDN ya, sekarang jadi apa programnya Presiden Prabowo ya, memberi nilai tambah tadi. Ya tentu ya kalau di dunia sumber daya alam tadi seperti itu ya, kalau di bidang yang lain ya banyak memberi nilai tambah. Ya itu ternyata bersyukur itu begitu, nggak diem pasif tapi aktif bergerak kan gitu ya. Jadi ya manusia hidup itu ya harus ya di jalan yang benar kan gitu ya, supaya mendapat petunjuk ya, petunjuk yang baik juga gitu kan gitu ya. Dan tentunya ya setelah akhirnya kita akan ya kemenangan, dan ya kemenangan yang seperti apa ya, kemenangan dalam bidang spiritual kan. Ya jadi kan non fisik kan gitu ya, spiritual itu non fisik gitu ya, bukan kita menang lotre dapat dia berapa ya gitu. Ya ini sampai jam berapa ya, berapa menit ya, eh, masih ada waktu ya. Iya, baik. Oke, jadi ya gimana? Ya jadi saya teruskan dulu sebentar. Jadi puasa Ramadan sendiri sebenarnya ini adalah sebuah ibadah yang massal sifatnya kan gitu ya. Itu kan Allah memberikan apa kewajiban. Benar, puasa itu juga bukan kewajiban, tapi sebenarnya sudah given itu. Ya manusia harus puasa. Kalau enggak ya pasti ada masalah nanti. Gitu. Ya mau apalah istilahnya, kepercayaan apapun, ya, agama apapun juga banyak anjuran puasa. Jadi sebenarnya itu ya universal gitu ya. Manusia harus puasa. Kalau enggak ya nanti pasti ada yang kurang. Gitu ya. Ya kalau apa istilahnya ulat saja kalau ingin jadi kupu-kupu kan ya harus puasa dulu ya, dari kepompong terus jadi kupu-kupu baru naik level gitu ya, kira-kira gitulah. Jadi ibadah puasa Ramadan juga bukan individual sebenarnya kan, tadi ya kita juga ibadah massal yang nanti masyarakatnya juga mencapai kemenangan kan gitu ya. Nah diharapkan bukan secara individu saja tapi secara masyarakat meraih kemenangan. Ya kemenangannya tentu tadi kemenangan spiritual kan gitu ya. Tentunya dari situ nanti ada misi-misi untuk apa, memberantas apa, menghilangkan kemiskinan. Kemiskinan dalam hal ini bukan yang dalam secara harfiah tadi nggak punya harta benda, tapi banyak kemiskinan yang lain ya kan gitu ya. Yang sengaja mungkin sengaja nggak sengaja diciptakan oleh para elit gitu ya, namanya kemiskinan struktural gitu ya. Nah tentu ya sekarang kemiskinan sendiri aja sudah banyak bentuk-bentuk yang berbeda ya. Tadi mungkin bisa kemiskinan intelektual, kemiskinan emosional, kemiskinan spiritual. Ya, itu yang nanti kita kenal dengan kemiskinan struktural. Nah ini kan ya lebih bahaya kan gitu ya. Jadi tentunya bahwa Ramadan sendiri ini juga berusaha menghilangkan kemiskinan itu di bangsa ini. Kalau bangsa kita ini mau menuju emas tadi 2045 ya itu. Nah tentunya juga yang miskin juga apa istilahnya, ada saling membantu antara yang berkecukupan dengan yang kekurangan tadi. Jadi ya nggak baik juga kalau yang kurang-kurang tadi cuma ada terus gini, nggak ada usaha juga ya. Jadi saling saling bantu membantu, dan tentu ya tidak boleh saling curiga. Kalau saling curiga terus ya nggak maju-maju bangsa kita ini gitu ya. Jadi kemiskinan bisa meliputi intelektual, emosional, dan spiritual gitu ya. Itu ya itu yang harus dihilangkan oleh para elit bangsa ini ya, masuk elit bangsa ini ya, bukan rakyat gitu ya kan gitu, untuk menghilangkan semua dari jenis kemiskinan tadi ya. Karena ya kalau ya kan ada teorinya Maslow itu ya, tadi ada miskin secara apa, fisiologi ya, kurang makan ya pastilah kita nggak bisa bekerja. Tapi kalau kita juga bodoh, miskin intelektual ya kita
nggak produktif jadinya, kan gitu ya. Ya apalagi miskin tadi spiritual ya, kita nggak punya empati tadi, nggak punya kepedulian kepada yang lain ya. Pas ada kesempatan ya tadi gitu ya. Ya mohon maaf ya, karena nggak tahu ini sistem partai politik kita, sistem birokrasi kita, dan ya banyak yang lain ya yang tadi sengaja menciptakan kemiskinan struktural ini yang tadi membuat bangsa ini menjadi tidak produktif ya, ya dalam banyak hal. Ya tentu pada bulan Ramadan seperti ini kan kita juga dianjurkan untuk beriktikaf ya, untuk apa istilahnya itu kalau di dunia tasawuf itu ya, eh, apa mengasingkan diri gitu ya istilahnya, eh, menjauhkan diri dari keramaian. Tapi ya nggak boleh terus-terusan tadi kan, seperti tadi kalau gitu nanti jadi asketik tadi. Gitu. Maksudnya untuk melihat supaya apa sih ini yang sedang terjadi gitu, supaya dari situ kita bisa merenung, bisa mencari solusi ya. Jadi Lailatul Qadar itu kan sebenarnya eh, sebuah pencerahan, enlightening ya gitu kan. Dan dengan itu kita ini menjadi wah ya, kalau simbolnya itu kan langit penuh bintang, pagi yang cerah, dan itu kan simbol. Masa kita terjebak dengan yang seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita dapat pencerahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menjadi manusia yang baik tentunya ya. Jadi puasa Ramadan ya memang harus dirasakan betul gitu, sampai sumsum tulang belakang kita kayak gitu kan ya, sehingga eh, kita bisa merasakan manfaatnya kan gitu ya. Apa istilahnya, nggak dibuat-buat atau karena apa ya, jadi memang kita merasakan manfaatnya. Jadi ya saya mau baru belajar terkait dengan spiritual begini ya, alhamdulillah saya merasakan betul apa istilahnya hasilnya ya, rasanya ya gitu ya. Jadi kalau Indonesia mas sendiri kan tadi ya, yang tentu ingin menjadi berdaulat, maju, adil dan makmur kan gitu ya di tahun 2045 kan gitu ya. Tapi ya gimana ya, dengan kondisi kekinian kayak gini gitu kan ya, kita ini sudah hampir 80 tahun merdeka kan, dari 45 sekarang 2025 ya hampir 80 tahun kan ya. Dan puasa Ramadan ya ini kan karena sekarang udah puasa di tahun 2025, kita sudah nah, ya paling nggak sudah 7-9 kali puasa Ramadan ya, termasuk ini kan belum selesai kita. Tapi ya kembali lagi, bangsa kita belum bisa meraih kemenangan secara spiritual, dan secara manfaat, secara baik, secara sosial masyarakat tadi, maupun secara ya, mungkin individual masih banyak juga gitu ya. Meskipun mungkin ada juga satu dua mungkin yang sudah merasakan manfaatnya kemenangan spiritual dari puasa Ramadan ini, tapi secara kita sebagai bangsa ya kita masih karena belum merasakan, karena ya kita masih dilanda berbagai krisis kan sekarang ini kan gitu ya, baik dunia pendidikan sampai yang lain-lain tadi ya. Tadi Prof Wiro tadi ya, karena saya di pengolahan mineral dan tambang ya, oke tambang itu merusak lingkungan, isunya kayak gitu ya, memang ada juga, tapi justru itu tantangannya, bagaimana kita mengelola mineral kita secara baik, secara ramah lingkungan. Nah itu ya, itu yang sebenarnya diinginkan ya, kita sebagai ya insan kabel tadi kan harus bisa mencari solusinya gitu kan, nggak asal ya tambang bisa dapat duit cepet gini gini ya, gitu kan, orang pasti asosiasinya kan gitu ya, makanya jadi rebutan kan gitu. Ya dan yang ya ini yang mestinya juga, jadi bangsa ini perlu tirakat juga, ya, perlu ditirakati ya, kalau orang Jawa bilang dipasani gitu ya. Jadi kalau dulu nggak tahu ya, kalau saya kecil waktu muda itu kan ya, ya sama orang-orang tua itu kalau mau tes ujian apa mau masuk perguruan tinggi, kosong kan ini tuh aku dipasani, ditirakati gitu. Terus ya termasuk sholat malam kan gitu ya.
Meskipun ya anak sekarang nggak tahu juga dia mau gitu nggak paham gitu ya. Jadi bangsa ini juga perlu kita tirakati ya, kita kasih supaya apa puasa Ramadan kita ini juga untuk bangsa kita juga ya, untuk bangsa ini tadi supaya memang 2045 tadi bisa tercapai gitu. Kalau enggak ya kesulitan ya, memang itulah bagian dari apa pengorbanan kita juga gitu ya. Ya, jadi katanya Martin Luther King itu ya kadang ya apalagi yang dari perguruan tinggi ya dia itu kekuatan ilmiah kita ini telah melampaui kekuatan spiritual kita. Jadi kita ini mampu membuat peluru kendali tapi tidak mampu mengendalikan diri. Ya, ya akhirnya kayak begini ini kan gitu ya. Nah, ini juga di dunia lain ya, di seluruh dunia saya kira maka masih terjadi perang di mana-mana dan ya seperti itu ya. Saya kira itu yang mungkin bisa saya share ya. Jadi nanti mohon ditambah-tambahi kalau ada yang perlu ditambahi. Terima kasih. Bila tahu berbeda. Sama-sama, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Prof. Sungging, terima kasih atas materi hari ini ya. Jadi ternyata bangsa kita masih kurang untuk spiritualnya ya. Barangkali ada dari audiens Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya jawab mengenai kajian materi hari ini, dipersilakan. Boleh saya, Prof? Silakan Bapak, Ya, Pak Tobroni. silakan Prof. Oke, enggak, Baik, terima kasih. Yang saya hormati Prof. Sungging yang senyumnya selalu tersungging. Ya. Terima kasih. Ya, Benar. ya. Tadi ada satu artikel yang tadi ditampilkan ya, bahwa bangsa yang religius tapi korupsi gitu. Tadi baru nemu tadi Pak. Ya, kok Juga ada itu bangsa yang religius tapi porno gitu ya. Oh ya termasuk. Ya. Ada porno dua judul. Itu. Tinggi, maksudnya Ya. ratingnya tinggi. Saya ini pengalaman saya ini, Prof. Dulu saya tuh tinggal di satu kampung yang kalau bulan Ramadan itu perjudiannya itu meningkat. Jadi selama bulan Ramadan itu perjudian itu meningkat. Perjudiannya malah meningkat. Perjudiannya meningkat. Jadi ada yang ke masjid, ada yang ke musola, tapi juga ada yang berangkat ke tempat judi. Bahkan yang berjudi itu juga diikuti oleh ibu-ibu dan anak-anak ya. Jadi kalau yang di masjid juga sampai malam, yang judi pun juga sampai malam. Gitu ya. Nah, mungkin juga yang biasa di dunia hitam mungkin juga akan seperti itu. Di hidup ini ada yang orientasi spiritual, ada yang orientasinya material gitu. Jadi menurut saya begini, dalam bulan puasa ini memang ada orang yang melakukan pendakian spiritual, tapi juga ada yang mengalami pendakian material gitu ya. Jadi sehingga bulan puasa mungkin juga korupsinya meningkat, bulan puasa juga mungkin pencurian meningkat ya. Nah, tapi saya yakin itu tidak dilakukan oleh orang yang berpuasa gitu. Nah, gitu. Jadi seandainya korupsinya meningkat, saya yakin itu tidak dilakukan oleh orang yang mengalami peningkatan spiritualitas. Nah, sehingga mungkin tulisan itu perlu dikanter. Sebenarnya siapa yang melakukan korupsi ya?
apakah dia yang religius atau yang spiritual atau yang Ya. orientasinya pada material gitu. Nah, ini Ya. kita ini kadang-kadang apa ya, ada counter black campaign ya terhadap orang yang Ya. berpuasa, terhadap orang yang sedang meniti karir spiritual gitu. Ya. Jadi Oh begitu. iya. Jadi kita juga diserang gitu. Kita juga Oh ya. diserang oleh mereka yang tidak setuju Ya. dengan Ya. Indonesia itu semakin religius, Indonesia itu semakin spiritual dengan cara-cara yang seperti itu. Ya. Ya, mungkin itu aja. Mohon maaf nih, Prof. Sungging. Nggih, nggih. Terima kasih. Nggih, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Nggih. Terima warahmatullahi kasih Prof. wabarakatuh. Tobrani atas Waalaikumsalam. tanggapannya. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan lagi. Izin Ibu, Silahkan Bapak. ya. Edi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wadi. Ya, itu menarik apa yang disampaikan Prof. Sungging ya. Jadi kalau tadi kutipan dalam bahasa Inggrisnya kalau saya tidak salah tangkap kan, banyak orang menganggap kita ini manusia yang memiliki spiritual, tapi jarang yang menganggap kita itu adalah makhluk spiritual yang memiliki pengalaman sebagai manusia gitu ya. Ya, Nah, ya. ini menarik karena sepertinya justru kita ini memang adalah makhluk yang kombinasi dari spiritual dan manusia. Saya membedakan antara spiritual dan manusia. Ya. Nah, sedangkan yang sekarang ini yang sampai muncul artikel apa namanya religius tapi korupsi, ini penekanannya lebih kepada masalah manusianya, bukan makhluk spiritualnya atau sisi spiritualnya. Yang artinya bahwa mungkin kalau tadi Prof menyampaikan ada IQ, EQ dan SQ, kalau IQ, EQ itu kemungkinan membawa kepada pemahaman dan pengertian, tapi kalau SQ itu mestinya membawa kepada kesadaran ya. Artinya saya membedakan seperti ini. Ya. Saya ketika pertama kali belajar agama dulu waktu masih kecil, itu ya tahu kalau semua yang mati, yang bernafas pasti akan mati ya, kullu nafsi dha'iqatul maut. Sampai sekarang pun yang sudah usia 70 tahun ya tahu kalau nanti ya mati kan gitu ya. Tapi dengan pemahaman yang sama waktu kecil ya? Sama. Pemahamannya sama kalau masih sama kalau dirinya akan mati itu sama. Tapi ternyata setelah saya mati banyak yang tidak sampai kepada kesadaran. Kalau misalkan seandainya yang usianya 60-70-an tahun itu atau 50-70-an tahun itu sadar kalau dirinya akan mati, kira-kira ya tidak akan korupsi ya Prof ya mungkin ya. Soalnya korupsi kan ya tetap setelah itu dia kena stroke jantung kan ya mati ditinggal semua. Ya hakikatnya kita ini kan bukan materi, ngapain bawa materi. Nah ini jadi istilahnya yang membuat menarik itu bahwa apa? Kalau boleh dibilang sekarang ini kita itu banyak yang belum sampai kepada kesadaran. Mungkin kalau yang tadi Prof siapa yang berkomentar ya, pencapaian atau peningkatan di dalam sisi spiritual itu sebenarnya adalah peningkatan sisi kesadaran. Nah, masalah kesadaran ini yang ternyata harus tidak dilatih. tergantung. Nah, dilatih itu. Ya betul. Nggak bisa dengan ibadah ritual sehari-hari kurang bukan nggak bisa kurang. Ya berarti ibadah sehari-hari itu tidak sampai kepada kesadarannya, Bro. Ya. Kalau dalam istilahnya pendidikan tidak sampai kepada kearifan, hukum tidak sampai kepada keadilan, religi tidak sampai kepada kesadaran ketuhanannya itu. Jadi mungkin saya lebih poinnya begini, Prof. Saya sepakat bahwa kita itu harus kembali ke jati diri bangsa ya,
Di mana jati diri bangsa itu kalau saya amati jati diri bangsa kita itu adalah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan atau manunggalnya ketuhanan dan kemanusiaan atau manunggalnya sisi spiritual dan sisi kemanusiaan. Ya. Yang itu seharusnya menjadi satu pondasi bagi bangsa kita. Yang menariknya bangsa kita itu loh, merdekanya bangsa kita itu Ramadan ya bro. Dan baru kemarin ini tanggal 9 Ramadan kemarin itu. Tapi kita kehilangan esensi kemerdekaan bangsa ini justru esensi Ramadannya ini. Iya. Esensi Ramadan, esensi kesadarannya itu. Karena kan jarang orang berpikir, kini puasa Ramadan untuk bangsa kita. Ya, itu enggak jarang. Tapi ya maaf ya Prof ya. Bukan memunculkan enggak. Kalau di pelosok Jombang sini kebetulan di pesantren saya itu kalau misalkan 9 Ramadan itu kita tasakuri Prof dengan ada sholat syukurnya, ada puasa syukurnya, sujud syukurnya, mensyukuri kemerdekaan bangsa, dan 10 Ramadan kemarin mensyukuri berdirinya NKRI menurut kalender Hijriah Bro. Ya. Itu tapi ya memang ya di pesantren saya tanggapin ya. Saya setuju dengan Pak Edi yang mengatakan butuh kesadaran. Mungkin ada tambahan lagi yang paling penting kali ya. Kalau kita sebagai manusia punya kesadaran segala tingkah laku kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu jadi pengeremnya yang paling utama. Ya. Jadi mau melakukan sesuatu apapun kita ada rasa takut. Ya, karena perbuatan kita itu akan diawasi oleh Allah. Tuhan lebih dekat dari urat leher. Iya. Sudah manunggal itu. Nah, semuanya padahal tahu ya Bu ya, semuanya kan tahu, paham kalau Allah itu Maha melihat. Tapi kan belum sampai kesadaran bahwa dirinya dilihat. Nah, itu memang perlu latihan. Untuk menimbulkan kesadaran itu perlu latihan ya, Pak Edi ya. Maksudnya di luar ibadah rutin itu loh. Yang 3 IQ, SQ itu dilatih Pak. Jadi sepertinya semua manusia itu punya bibit itu, tapi bagaimana kita mengoptimalkan diri kita, meningkatkan untuk menjadi dalam salah satu contoh sederhananya ya, kalau menurut saya ini kan saya juga mau belajar. Ini aja olah nafas ini, berarti kan keluar masuknya nafas itu. Tapi secara tidak langsung bisa mengendalikan ke IQ-nya ya Pak ya, IQ itu emosional. Nah itu yang kurang banyak belajarkan seperti yang mendominasi itu emosional. Ya, kalau boleh sedikit istilahnya kalau di dunia tasawuf pengendalian nafas yang Prof sampaikan itu disebutnya dzikir ismu dzat. Dzikir ismu dzat itu dzikir Allah sesuai tarikan keluaran nafas Prof, dan itu memang harus dilakukan. Kalau sudah ke tasawuf nanti kita tidak mengejar dunia tapi memang mengejar akhirat itu nanti. Bukan, tadi itu saya bilang nanti jadi asketik gitu Bu, nggak boleh. Insan kamil tadi harus tiga-tiganya imbang. Tiga-tiganya seimbang ya Pak ya. Betul, ya. Jadi Bu Endang sekedar mengingatkan waktu. Bu Endang, waktu Bu Endang, mengingatkan waktu. Siap, baik Pak Lutfi. Ternyata mengasihkan diskusi. Ya, memang lama diskusi kayak gini. Untuk para pahit, monggo mohon izin untuk Prof Imam Robani bisa memberikan sedikit tambahan. Ini kan membahas keseimbangan kan tidak mudah. Jadi kalau di teori vektor itu kata-kata seimbang itu bukan berarti misalnya tegangan 3 fasa tegangannya sama semua. Kalau di jumlah menjadi maksimal, tapi bukan itu kan urutannya. Jadi tataran keseimbangan itu tujuan kan, Bro. Steady state itu tujuan. Kan harus dikendalikan. Ya itu yang jadi misalnya V1, V2, V3, steady state-nya kena. Kan itu V1, V2-nya sering dimainkan kan. Artinya menjaga keseimbangan pada saat kita berkarya, berpikir, bernalar, menyadarkan diri itu ya time vari yang setiap saat setiap proses. Contoh paling gampang ya pada saat kita kecil beli gudeg di Jogja misalnya, itu kan tidak pernah memikir beli gudegnya di mana. Tapi pada saat sudah tua itu mesti mencari gudeg yang penjualnya sepuh. Jadi di Jogja itu kalau bakul gudeg nenek-nenek sepuh sekali itu urutannya mesti panjang.
Karena kita bernalar, ini orang yang sudah jam terbangnya tinggi, apa namanya, membuat gudeg pasti profesional. Itu kan kesadaran. Sama dengan kita saya pulang ke kampung ke Purwokerto. Terus mertua saya membuatkan bakso atau membuatkan soto lah, soto paling gampang. Mertua saya akan mengatakan, iki lo jangan beli di luar, ini lebih enak daripada di luar. Sotonya Mbah ini. Itu nggak masuk akal karena membuatnya setahun sekali kok profesional kan nggak masuk akal. Padahal yang penjual soto yang di luar kan setiap hari membuat. Nah, anak saya akhirnya mendebat, nggak mungkin Mbak enak wong setahun sekali kan mesti untuk nyusun bumbunya kan masih mikir, masih ngingat-ngingat kan gitu. Beda dengan orang-orang yang sudah profesional. Nah, artinya apa? Anak saya kan sudah berpikir dengan kesadaran, mbah saya atau mertua saya, banyak anak-anak itu masih berkarya belum berdasarkan kesadaran. Nah, berpuasa kita kan ada yang spontanitas, spontanitas Karena kewajiban. tahu-tahu sudah maghrib itu kan spontanitas. Jadi kita tidak menjalani proses jatuh bangunnya antara subuh dengan maghrib itu. Nah ini ya memang kita selalu begitu, selalu belajar. Kata rumus gerak lurus berubah, beraturan kan VOT plus setengah AT kuadrat. A-nya setiap saat ini, setiap saat kecepatannya harus diolah kan. Kadang-kadang lo di depannya ada orang nyelonong, lo sudah alon-alon ternyata depannya kosong. Harus ada orang kontrol itu, pokoknya perlu orang kontrol. Nah itulah yang kita sebagai agen yang membantu menyebarkan untuk memberikan kesadaran itu ya Bapak ya. Iya, saya rasa topik ini nanti apalagi ada Profesor Tobroni yang ahli-ahli begitu kan, mesti lebih kayang lagi kapan-kapan suatu saat lebih lebar. Ini hanya memanaskan saja Prof. Sungging, mungkin. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Imam Robandi. Bagus Prof. Sungging. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Imam Robandi tambahannya, kemudian Prof. Sungging Pintoro, Iwantoro, terima kasih atas materi kajiannya. Terima kasih kepada Profesor Sukir dan Profesor yang lainnya, mohon maaf atas kehadirannya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Hari ini alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa kita terima. Ya, yang paling utama kita bisa menyebarkan kesadaran spiritual kepada orang terdekat dari pihak keluarga, lingkungan, kemudian bisa menyebar menjadi ke masyarakat untuk menyebar menjadi meluas lagi ke penduduk Indonesia seluruhnya sehingga bisa memudahkan kita semua untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebentar, saya ingin mengucapkan terima kasih ke tadi yang Koreahnya siapa tadi ya? Ibu Rurin, Pak. Oke, itu murotal semi tilawahnya sangat bagus, makhrajnya bagus banget, luar biasa. Nilainya A++ lah untuk tadi, walaupun pengganti tapi A++. Terima kasih banyak Ibu Rurin. Saya nggak tahu, belum kenal Ibu Rurin dari mana ya, tapi intinya oke banget begini. Iya Pak, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir ya. Semoga kajian Mapara hari ke-11 ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita sebarkan kesadaran tersebut kepada orang di sekitar kita ya. Selebihnya lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang saya ucapkan sebuah kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan bisa menjalankan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananas. Bikin live ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dari UMTAS juga ya. Setiap hari beda-beda manusia setiap pagi ini. Izin Pak Prof, hadir Pak Prof. Iya Pak Sarmidi dari UMTAS ya. Nggih Pak Prof, nggih. Kumaha ayeuna UMTAS saya sadayana. Alhamdulillah udah beberapa prodi udah unggul Pak Prof. Nah, mohon. Iya, terima kasih. Ada Prof Agus Rubianto juga tadi ya. Waduh, luar biasa ini. Pak Rektor ada ini udah. Ini Prof Agus dari Kalimantan ya, di Jakarta. Bu Desrita dari mana ini? Padang Panjang ya? Loh, saya pernah menginap di Padang Panjang
Uni. Gimana ke Prof? Saya pernah menginap di Padang Panjang tahun 2016, 2018. 2000, Di mana Prof? aduh lupa itu, 2014 dua kali gitu. Ya di dekat itu. Di Kauman kan? Ah ya Di Kauman. Iya, Iya di Kauman. Kuliahul Mubalikin. Iya. Iya. Iya benar. Saya emang di situ. Saya emang di situ ngajarnya Prof. Sudah masuk ke ruang kelas, sudah lengkap sudah. Iya. Luar biasa itu. Saya nginep, yang pertama nginepnya di Bukit Tinggi, yang kedua nginepnya di Padang Panjang. Padang Panjang. Oke. Tapi ternyata tidak Lain kali panjang amat. mampir lagi Prof. Sama Batur Rahman. Siapa Prof? Oh iya ya. Ya, Batur Rahman. Saya masih di Bukit Tinggi, Prof Imam. Belum sampai Padang Panjang. Itu apa? Jam gadang itu produksi Jerman itu. Saya naik ke atas itu. Oh. Saya yang dekat jam gadang itu kan ada pasar depannya itu. Saya cari ke pasar itu. Masuk ke pasar itu. Saya nggak sempat ke pasar, saya pasar naik ke atas. Iya. Mau lihat jamnya ini yang memproduksi siapa? Ternyata buatan Jerman ya. Iya. Luar biasa itu. Pamit dulu Prof, mau ada ujian akhir madrasah. Silakan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulan begini kok sudah akhir biasanya Desember ya. Hari kedua Prof, hari kedua ujian madrasah kelas 12. Lah kalau bulan gini akhir mulainya kapan itu? Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rahman, itu rektor ITK diundang ngisi pengajian di pondok pesantren Adikuna. Biar tokoh ITK merasakan grassroots Muhammadiyah yang pontang-panting. Siap, Prof. Hari ini bagus, 100 full ya. Mantap, Pak. Prof, izin saya tutup nggih, Prof. Iya, ditutup langsung, silakan. Semuanya, Pak Lutfi, Prof. Terima Prof. kasih. Rendang, Bu Rurin, Assalamualaikum, Mbak April. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.